warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dra Meitina Abadi, MM, selaku Direktur Utama, dan seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih sudah menghadiri rapat pada kali ini, yaitu pada tanggal 3 Desember tahun 2025 di Aula Kantor PT Nexus Nusantara. Sebelum memulai rapat pada kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan apa saja susunan acaranya. Yang pertama, proses registrasi. Yang kedua, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, kata sambutan dari pimpinan rapat. Yang keempat, laporan dari kepala bagian kepegawaian. Dan kelima, diskusi tanggung jawab dari masing-masing bagian. Keenam, istirahat. Ketujuh, laporan dari kepala bagian produksi. Kedelapan, laporan dari kepala bagian pemasaran. Kesembilan, pembahasan solusi dan upaya dalam peningkatan kinerja pegawai. Dan yang terakhir, penutup. Itu adalah susunan acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai rapat pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Meitina selaku pimpinan rapat. Kepada Ibu Meitina, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi hari, dan terima kasih banyak pada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir pada rapat kali ini. Baiklah, rapat kali ini kita akan membahas kinerja dan upaya peningkatan kerja pegawai. Semoga dengan adanya rapat kali ini bisa menambah kinerja perusahaan agar menjadi perusahaan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Meitina atas kata sambutan yang sudah diberikan. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Kepala Divisi Kepegawaian, yaitu Ibu Salsabila. Kepada Ibu Salsabila, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Dela. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi kinerja pegawai selama 6 bulan terakhir. Nah, berdasarkan data kehadiran yang telah dihimpun oleh staf-staf kepegawaian, menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan dibanding 6 bulan sebelumnya. Data persentase kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 75%. Lalu untuk persentase keterlambatan berada di angka 70%, di mana angka ini lebih rendah 15% dari 6 bulan sebelumnya. Nah, bahkan dalam 5 tahun terakhir pun, perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka ini. Tingkat kehadiran yang menurun diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti di luar hari libur. Kemudian untuk tingkat keterlambatannya yang menurun diakibatkan oleh para pegawai yang tidak disiplin waktu. Oke, sekian laporan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Salsabila atas laporan yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu apakah ada pernyataan dari rekan-rekan sekalian mengenai laporan kinerja dari Kepala Bagian Kepegawaian tadi? Apakah ada yang ingin disampaikan? Izin memberikan tanggapan bahwa berdasarkan laporan dari rekan divisi saya, mereka tidak cukup mendapatkan hari libur, yang hanya mendapatkan hari libur yang hanya diberikan pada hari Minggu. Itu pun terkadang hari Minggu masih terkadang. Terkadang hari Minggu masih tetap ada panggilan yang didapatkan. Izin memberitahukan bahwa berdasarkan laporan dan ini data menunjukkan bahwa saya masih tidak hadir. Nah, dari data pengambilan kerja di kantor, mingguan ini tidak ada tambahan gaji. Porsinya juga akan sama dari hari biasa. Izin menambahkan, Ibu, di bagian divisi saya ini juga perusahaan juga menerapkan meningkatkan kerja mereka selalu lebih tinggi. Namun pengambilan cuti pegawai dibagikan secara adil. Di bagian persis hanya berdasarkan ukuran, itu yang bisa cuti hanya seminggu dalam setahun. Sekalian dibilang ibu juga, jadi selama ini mereka lakukan, mereka juga mendapatkan potongan gaji yang cukup besar. Seperti saya bilang sebelumnya, gaji yang diberikan sangat baik sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan di hari libur tadi. Dan banyak juga sekali pegawai yang bekerja dengan rajin dan disiplin sebelumnya. Namun karena tidak adanya pemberian motivasi berupa reward
atau sedikit kenaikan gaji, tingkat kinerja mereka semakin menurun dari hari ke hari. Apakah ada tambahan lagi? Baik, terima kasih kepada staf produksi dan pemasaran yang sudah menyampaikan pernyataan peringatan tadi. Selanjutnya kepada Ibu Medina, apakah pernyataan yang diberikan oleh staf produksi dan pemasaran tadi ada yang ingin disampaikan? Baik, setelah mendengarkan pernyataan dari satu persatu, saya rasa itu adalah masalah yang cukup beresiko bagi keberlangsungan perusahaan ini. Untuk kedepannya, dan selama ini memang masalah tersebut terjadi karena kurang adanya pantauan dan perhatian. Solusi dari saya sendiri, mungkin kita akan menerapkan kebijakan perusahaan yang baru mengenai kedisiplinan pegawai. Apakah ada saran atau solusi dari masing-masing divisi? Menambahkan solusinya, Bu. Jadi saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru yang pertama tadi. Nah, mungkin pemberian kebijakan ini bisa berupa ketegasan untuk kantor agar tidak memberikan pekerjaan di luar kerja, terutama untuk kepala divisi masing-masing bagian agar memberi hak libur bagi para pegawainya. Sekian dari saya. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Saya ingin menambahkan juga, mungkin jika memang benar-benar pekerjaan yang mungkin di hari libur pegawai bisa diberikan di luar dan untuk hari cuti, kurang bisa ditambahkan saja, misalnya 1 minggu setahun atau bisa menjadi 1 bulan setahun. Terima kasih kepada bagian-bagian atas solusi yang sudah diberikan. Selanjutnya kepada Ibu Medina, apakah solusi dari bagian-bagian tersebut dapat diterima? Terima kasih atas solusi yang telah rekan-rekan berikan kepada saya. Itu semua sangat bagus dan dapat saya terima satu persatu. Sebelumnya saya berharap dalam pembuatan kebijakan yang baru nanti, semoga semuanya dapat terwujud satu persatu di perusahaan kita selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Medina atas jawaban yang sudah diberikan. Acara selanjutnya yaitu istirahat. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Baik, setelah istirahat yang sudah kita lalui tadi, acara selanjutnya yaitu laporan dari Kepala Bagian Produksi yaitu Ibu Lucy. Kepada Ibu Lucy, silakan. Selamat pagi buat kita semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengan ini, saya selaku sebagai Kepala Bagian Produksi akan menyampaikan hasil laporan evaluasi kinerja pegawai. Ditemukan bahwa kinerja pegawai masih belum memadai dan belum mencapai target perusahaan. Seharusnya, pegawai harus bisa mampu mencapai 95% target produksi bulanannya secara konsisten, dan hal ini pegawai menunjukkan ketidaksesuaian antara target perusahaan dan hasil kerja yang cukup stabil. Kemudian dalam bentuk disiplin dan kehadiran pegawai, terdapat beberapa keterlambatan dan juga ketidakhadiran pegawai yang masih harus kita perbaiki, dikarenakan hal tersebut dapat memengaruhi efektivitas kerja. Kemudian kualitas komunikasi tim yang juga harus kita perlukan di dalam kinerja tersebut, karena hal harus sangat membantu kelancaran proses produksi kita. Kemudian kualitas kerja, yaitu laporan produksi yang sering tidak lengkap dan tidak akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lucy atas laporan yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu laporan dari Kepala Bagian Pemasaran yaitu Ibu Rahma. Kepada Ibu Rahma, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, saya selaku Kepala Bagian Pemasaran akan menyampaikan hasil evaluasi kinerja. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kinerja pegawai berdasarkan hasil pengamatan, laporan bekerja, serta pencapaian penjualan. Ditemukan bahwa kinerja pegawai belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah pencapaian target penjualan. Target penjualan yang ditetapkan untuk periode ini adalah 80%. Realisasi penjualan pegawai hanya mencapai 60% dari target. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara target dan hasil kerja yang cukup signifikan. Yang kedua adalah disiplin dan kehadiran. Terdapat beberapa keterlambatan dan ketidakhadiran tanpa pemberitahuan yang memengaruhi efektivitas kerja. Keterlambatan dalam menyelesaikan laporan mingguan yang dibutuhkan untuk evaluasi tim.
Yang ketiga ada inisiatif dan kemampuan komunikasi. Pegawai masih kurang proaktif mencari peluang penjualan baru. Kemampuan komunikasi dengan calon pelanggan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses follow up yang sering tertunda. Yang keempat ada kualitas kerja. Laporan penjualan sering tidak lengkap atau kurang akurat. Pengetahuan produk perlu ditingkatkan agar dapat menjawab pertanyaan pelanggan secara lebih baik dan meyakinkan. Yang kedua adalah faktor penyebab kinerja kurang optimal. Yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam mengenai produk dan strategi penjualan. Yang kedua, manajemen waktu dan yang belum efektif. Yang ketiga, minimnya inisiatif dalam mencari prospek pelanggan baru. Yang keempat, kesulitan dalam menyusun laporan penjualan secara tepat waktu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma atas laporan yang sudah diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pokok-pokok pembahasan pada rapat hari ini. Jadi dapat disimpulkan pokok-pokok pembahasan yang didapat adalah yang pertama, penyediaan kerja di hari libur. Yang kedua, pemberian toleransi keterlambatan berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam sebulan. Selebihnya keterlambatan mereka dipotong gaji sebesar 50.000. Yang ketiga, pengadaan pelatihan dan diklat pegawai secara rutin. Dan yang terakhir, pemberian reward rutin kepada para pegawai dapat berupa piagam atau sertifikat dan sebagainya. Sekian adalah sebagian poin-poin yang diterapkan pada kebijakan baru nanti. Selanjutnya, tibalah kita pada acara penutup. Sebelum acara ini diakhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan PT Nexus Nusantara yang sudah hadir pada rapat evaluasi kinerja pegawai kali ini. Dan terima kasih kepada Ibu Mevina selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada hari ini yang sudah hadir, sehingga rapat dapat berjalan dengan semestinya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number